Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, ketemu lagi dalam materi Fisika Dasar 2. Topik kita pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang gerak gelombang. Tentu saja kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan gelombang. Mungkin saudara-saudara sudah pernah belajar tentang gelombang itu seperti apa. Jadi kalau getaran itu dimensinya adalah waktu, tetapi kalau gelombang dimensinya tidak satu tetapi dua, yaitu jarak dan waktu. Kalau kita melihat definisi gelombang adalah energi yang merambat. Tentu saudara-saudara sudah boleh bisa melihat contoh-contoh daripada gelombang yang terjadi. Seperti kemarin kita sudah mempelajari di dalam gerak gelombang itu ada gelombang sinusoidal, di mana di situ kita sudah mempelajari tentang frekuensi, kemudian panjang gelombang, dan periode. Itu adalah besaran-besaran gelombang yang terjadi. Namun demikian, karena frekuensi dan periode itu adalah satu kesatuan, maka sebenarnya ada rumusan F sama dengan seperti atau T sama dengan seper F. Sehingga secara umum yang namanya gelombang itu adalah C sama dengan sin 0 sin dalam kurung Kx min omega T. Nah, ini adalah salah satu bentuk gelombang. Secara umum kalau ada tanda minus itu berarti gelombang menjalar ke kanan. Kalau ada tanda plus atau Kx plus omega T, maka gelombang menjalar ke kiri. Baik, kita coba lihat persamaan umum gelombang, bahwa C sama dengan sin 0 itu adalah amplitudo, sin dalam kurung Kx min omega T. Ini adalah fase dari gelombang tersebut. Saudara, karena sifat gelombang itu unik, maka sebenarnya yang namanya fungsi gelombang itu jika turunan keduanya merupakan fungsinya sendiri. Kalau kita coba lihat bahwa sebenarnya tidak semua fungsi menyatakan fungsi gelombang. Fungsi gelombang hanya tertentu saja. Tadi sudah saya sampaikan, manakala turunan keduanya merupakan fungsinya sendiri, itulah yang dinamakan gelombang. Ada beberapa fungsi-fungsi yang seperti itu, misalnya sinus, kemudian cosinus, kemudian E pangkat, itu adalah bentuk-bentuk daripada fungsi gelombang. Nanti kita akan pelajari dari fungsi-fungsi gelombang tersebut. Nah, berikutnya saudara, yang kita pelajari adalah terkait dengan sifat-sifat gelombang. Ada bermacam-macam sifat gelombang itu. Salah satunya nanti akan kita coba lihat, bentuknya adalah superposisi gelombang. Apa sebenarnya superposisi gelombang itu? Itu adalah perpaduan antara dua buah gelombang. Nah, perpaduan itu bisa jadi konstruktif, saling membangun, saling menguatkan, ada yang destruktif, saling melemahkan. Apabila dua buah gelombang menjalar dalam medium yang sama, kemudian gangguan total pada medium itu adalah gangguan oleh masing-masing gelombangnya, sehingga dia akan merambat gelombang itu berdasarkan paduannya. Itulah yang dimaksud dengan superposisi gelombang. Kalau kita coba lihat secara matematis, saudara, apabila dua buah gelombang sinus dengan frekuensi dan amplitudo sama menjalar pada arah dengan kecepatan yang sama tetapi mempunyai fase yang berlainan. Katakanlah misalnya ada gelombang pertama, katakanlah secara matematik Y1 sama dengan A sin Kx min omega T min theta. Gelombang kedua Y1 sama dengan A sin Kx min omega T. Sehingga di sana ada perbedaan fase sebesar theta. Nah, paduan gelombang tersebut sebenarnya adalah kita meresultankan antara Y1 dan Y2. Jadi, kalau kita coba hitung secara matematis, superposisinya adalah Y sama dengan Y1 plus Y2. Sehingga secara matematis A sin Kx min omega T min theta 1
plus sin kx min omega t. Karena di dalam matematik itu sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah jumlah kali cos setengah selisih, maka diperoleh paduannya adalah Y sama dengan 2A sin kx min omega t min theta kali 2 cos theta per 2. Karena dikatakan bahwa sin A plus sin B itu adalah 2 sin setengah jumlah kali cos setengah selisih. Fasenya jika kita jumlahkan menghasilkan cos theta per 2, sinnya menghasilkan kx min omega t min theta. Ini adalah fungsi paduan dua gelombang itu. Maknanya apa? Bahwa amplitudo gelombang paduannya adalah 2A cos theta per 2 menjalar dengan perambatan sin kx min omega t min theta per 2. Jadi bentuk rambatannya menjalar arah sama, tetapi yang berbeda adalah amplitudonya, karena amplitudo paduan dari masing-masing gelombang yang melakukan superposisi tersebut. Nah, kalau misalnya berikutnya adalah superposisi dua buah gelombang dengan arah sama, frekuensi sama, dan amplitudo yang berbeda. Nah, jadi sekarang fasenya sama, tetapi amplitudonya yang berbeda. Katakanlah Y1 sama dengan A1 cos kx min omega t min theta 1. Ada gelombang lain, Y2 sama dengan A2 cos kx min omega t min theta 2. Nah, saudara, kalau kita coba amati, contoh pertama tadi sinus, contoh kedua cos. Nah, memang tadi di awal sudah saya sampaikan fungsi-fungsi gelombang itu karakteristiknya tertentu. Ada sin, ada cos, ada E pangkat. Nah, yang kita contoh kedua ini adalah cos. Ini adalah bentuk dari fungsi gelombang juga. Apakah cos ini bisa kita ubah menjadi sin? Boleh. Apakah sin bisa diubah menjadi cos? Bisa. Karena sebenarnya antara sin cos itu hanya berbeda fase pi per 2 saja. Sehingga sama sebenarnya nanti di beda fase. Tapi penjalarannya sama. Nah, kalau kedua gelombang tadi kita superposisikan, maka hasil superposisi gelombang dapat dinyatakan bahwa Y resultannya adalah Y1 plus Y2. Karena cos fasenya sama, maka sebenarnya yang berbeda adalah amplitudonya saja. Sehingga resultannya adalah amplitudonya berarti A1 plus A2 dengan menjalar dengan arah yang sama. Sehingga kalau divisualkan, maka sebenarnya antara gelombang pertama dan gelombang kedua, maka gelombang paduannya itu lebih tinggi amplitudonya, tetapi penjalarannya sama karena beda fasenya sama. Ini adalah contoh yang kedua. Berikutnya kalau kita coba lihat contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga itu manakala amplitudonya sama, tetapi beda fasenya berbeda. Kalau itu yang terjadi, maka kita bisa menggunakan teknik fasor yang memperhatikan bentuk dari sudut yang dibentuk. Tentu saja nanti secara matematis kita akan bisa lihat bentuk dari fungsi gelombangnya, gelombang pertama dan gelombang kedua, nanti kita jumlahkan. Seperti tadi masih menggunakan bentuk dari sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah jumlah kali cos setengah selisih. Secara matematis nanti kita bisa hitung, bisa kita tuliskan bentuk rumus paduan gelombang tersebut. Ini adalah bentuk-bentuk gerak gelombang. Tentu nanti akan coba kita pelajari bentuk gerak gelombang itu manakala terjadi proses-proses yang lain. Pada saat sifat gelombang itu bisa dipantulkan, direfleksikan, bisa ditransmisikan, nanti akan kita coba pelajari. Pada saat gelombang itu dipantulkan, itu ada ujung bebas dan ujung tetap. Bagaimana pemantulannya?
bagaimana pada ujung bebas dan pada ujung terikat, baru nanti kemudian kita superposisikan antara gelombang datang dan gelombang pantulnya. Nanti akan kita coba lihat bentuk paduannya, superposisinya seperti apa. Saya kira nanti topik itu akan kita pelajari berikutnya, saudara. Tapi paling tidak kita sudah mengenali bentuk persamaan gerak gelombang, persamaan umum gelombangnya. Kalau kita padukan, superposisikan dengan berbagai karakteristik itu, saudara bisa melihat bentuk-bentuk perbedaannya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita ketemu pada kesempatan lain menjelaskan tentang fungsi-fungsi gelombang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.